Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang perpangkatan. Jadi, di dalam perpangkatan itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi, kalau perkalian seperti ini, pangkatnya itu ditambahkan sehingga A-nya tetap, pangkatnya ditambahkan M ditambah N. Dan untuk sifat yang kedua itu ada A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N. Kalau misalkan pangkatnya ada 2 seperti ini dikalikan ya, kalau tidak ada dalam kurungan. Nah, untuk pembagian ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangkan, sama aja seperti ini ya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini juga sama ya, sama-sama pembagian. Cuma kalau ini dalam bentuk simbol, kalau ini langsung ke dalam praktiknya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkatnya ditambahkan 2 ditambah 3 ya. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, kemudian ada untuk sifat yang kedua ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, artinya 2 dikalikan dengan pangkat 2 kali 2 gitu. Sama dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, kemudian 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Kalau pembagian berarti pangkatnya itu dikurangkan sehingga jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 4, sama ya. Nah, bilangan bulat berpangkat, kalian masih ingat kan? 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikalikan 2. Kemudian 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 dikali 2 dikali 3, artinya 2-nya sebanyak 3 kali. Begitu pun untuk 2 pangkat 4, artinya 2-nya dipangkatkan sebanyak 4 kali. Nah, sifat-sifat operasi bilangan. Yang A, sifat bilangan perpangkatan 0. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena itu sudah sifat pasti untuk operasi perpangkatan bilangan bulat. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Mau 1 dipangkatkan 0 itu tetap 1. Kalau misalkan 10 dipangkatkan 0 itu hasilnya tetap 1. X dipangkatkan 0 itu juga hasilnya tetap 1. Jadi berapapun pangkatnya, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 itu pasti 1. Nah, kemudian sifat bilangan perpangkat bulat negatif. Nah, jadi perpangkatan bulat negatif ini dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A-nya ini 0, dia tidak bisa ya. Nah, jadi untuk yang ini namanya perpangkatan bulat negatif. Jadi kalau ada A pangkat min N sama dengan, nah biar jadi positif, biar kita nggak bingung mangkatinnya, kita rubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, kalau misalkan kita mau rubahlah pangkat positif menjadi pangkat negatif. Berarti kita merubahnya 1 per A pangkat min N. Nah, jadi kalau misalkan kita mau merubah menjadi positif itu berarti seperti ini. Kalau mau merubah menjadi negatif berarti seperti ini. Kalian harus ingat sifat dari perpangkatan bilangan bulat yang positif baik negatif ya. Nah, langsung ke penerapannya. Jadi ada A pangkat min N sama dengan ini ya. Yang tadi ini dari negatif dirubah menjadi positif atau dari positif dirubah menjadi negatif. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk berikut dalam bilangan berpangkat positif. Intinya yang negatif kita berubah menjadi positif. Contohnya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat minus 2. Berarti yang minus ini kan kita rubah menjadi positif. Berarti kita letakkan menjadi di atas. Hasilnya 2 pangkat 8, 2 pangkat 4-nya ini tetap. Nah, kemudian 2 pangkat minus 2-nya kita pindahlah ke atas. Menjadi 2 pangkat 2. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah, nah karena ini perkalian, jadi pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 8 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 2 pangkat 14. Kalau kalian mau dihitung lagi boleh ya. Kemudian ada 3 pangkat minus 5 dikali 2 per 3 pangkat
minus 4. Bagaimana caranya? Karena kita ingin berubah menjadi positif. Nah, yang positif kita letakkan dulu di atas. Jadi 2 per 3 pangkat 5 ya, karena ini kan negatif nih. Nah, kita rubah yang atas dulu menjadi positif. Nah, yang di bawah kita tetapkan. Kemudian selanjutnya kita rubah yang 3 minus 4. Jadi 2 per 3 pangkat 5 ditambah minus 4. Kok gitu? Nah, ini kan perkalian ya. Jadi pangkatnya ketika perkalian itu kan ditambahkan. Jadi 3 pangkat 5 ditambah minus 4. Sehingga 2 per 3. Kenapa 2 per 3? Ya karena 5 ditambah minus 4 kan tinggal 1. Nah, sedangkan 3 pangkat 1 itu sama saja dengan 3. Jadi 2 per 3 gitu ya. Penarikan akar bilangan bulat. Contohnya, nomor 1, akar 49 sama dengan 7, karena 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi, kalau akar yang di atasnya ini kosong, artinya dia itu pangkat 2 ya untuk hasilnya. Jadi, akar dari 49 sama dengan 7, karena 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, berbeda untuk yang nomor 2, akar dari 64. Nah, tapi di sini ada 3-nya nih. Nah, berarti berapapun yang 3 kali lipatnya hasilnya 64. Kenapa? Karena 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. Nah, jadi 3-nya ini adalah yang terletak di atas akar ini ya. Nah, untuk yang nomor 3 pun sama. Jadi 16, akar dari 16. Kemudian ada 4-nya gitu. Gimana caranya? Nah, berapa perkalian yang 4 kali lipatnya hasilnya adalah 16, berarti 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2, 8. 8 dikali 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Artinya 2 pangkat 4. Berarti yang 4 di sini adalah untuk pangkat di sini gitu ya.